Ezi Tyler Morton lahir pada 1 Februari 1936 di Dale, Texas, Amerika Serikat. Ezi lahir dari Fleta Hazel Tyler, seorang ibu yang tuli dan bisu. Suatu hari ibunya diperkosa hingga hamil. Karena menanggung malu, ibunya melahirkan Ezi di kebun yang sepi tanpa pertolongan medis. Yang menolong ibunya melahirkan adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Ezi lahir tanpa pernah kenal siapa ayahnya, dan ia dibesarkan oleh kakek nenek dari ibunya di sebuah pertanian kecil, karena saat itu ibunya sakit stroke. Selama masa remajanya, Ezi hidup sangat miskin dan harus bekerja di ladang kapas. Ezi bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Ezi benci keadaan saat itu. Ezi kecewa pada Tuhan saat itu. Ezi merasa Tuhan tidak adil atas hidupnya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, Ezi harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, Ezi tidak paham mengapa ia dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusianya sering mencemoohnya. Mereka memanggil Ezi si anak haram, dan mereka tidak mau berteman dengan Ezi. Suatu hari, Ezi bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata kepada Ezi, "Ezi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih, mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, maka pilihlah yang terbaik." Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangat Ezi untuk berdiri tegak, dan doa ibu membuatnya kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya, Ezi memilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Singkat cerita, Ezi mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Meskipun dia tidak buta dan tuli, dia bersekolah di Texas Blindif dan Orphan School selama bertahun-tahun karena tidak ada sekolah menengah yang mau menerima orang Afrika Amerika di Dale. Dia lulus pada usia 16 tahun. Pada tahun 1952, Ezi mendaftar di Universitas Hutson-Tallahassee, sebuah perguruan tinggi khusus kulit hitam di Austin, Texas. 4 tahun kemudian ia lulus cum laude dengan gelar sarjana ekonomi. Ezi kemudian berusaha untuk mendaftar di program pasca sarjana University of Texas, tetapi ditolak masuk dengan alasan bahwa ia memiliki program sarjana yang tidak memadai. Hal ini dikarenakan peraturan segresi atau pemisahan berdasarkan ras yang berlaku di negara bagian Texas. Aturan itu melarang orang kulit hitam mendaftar program sarjana, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan persyaratan penerimaan. Ezi tak menyerah begitu saja. Ia pun tak tinggal diam dengan mengambil pekerjaan sebagai guru di sekolah yang disponsori negara untuk anak perempuan nakal pada tahun 1956. Setelah 1 tahun, ia kemudian dipekerjakan sebagai asisten presiden perguruan tinggi di Hutson-Tallahassee selama beberapa bulan sampai dia diangkat dan dipekerjakan sebagai anggota staf untuk Texas AFL CEO baru, Serikat Pekerja Utama di Austin. Pada tahun 1961, Ezi diundang oleh Presiden John F. Kennedy untuk bekerja pada Equal Employment Opportunity. Dia bekerja bersama komite selama 20 tahun dan telah mengisi berbagai posisi. Ezi melepas masa lajangnya dan menikah dengan James Homer Martin pada tahun 1965. Ezi memiliki 2 orang putri, yaitu Virgie Floyd dan Stacy Hartz. Walau telah menikah, Ezi tetap terus melanjutkan sepak terjang karirnya. Akhirnya pada tahun 1977, Ezi menerima undangan Presiden Jimmy Carter untuk menjadi Menteri Keuangan. Ia menjadi Menteri Keuangan ke-36 Amerika Serikat. Sebagai Menteri Keuangan, tanda tangannya terdapat dalam uang pecahan dolar Amerika Serikat selama 3 tahun.
Dia memegang jabatan itu sejak 12 September 1977 hingga 20 Januari 1981. Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, dia juga merupakan anggota delegasi Amerika ke Roma, Italia untuk penobatan Paus Yohanes Paulus II tahun 1978. Sebagai Ketua Misi Rakyat untuk Rakyat ke Uni Soviet dan Cina pada tahun 1986 dan menjadi pengamat pemilu untuk pemilihan presiden di Haiti, Senegal, dan Republik Dominika. Ezi pun menjabat sebagai wakil dari Konferensi Asia Afrika Amerika pertama yang diadakan di Afrika. Setelah kembali ke Austin, Ezi bertugas di Austin Housing Authority Board of Commissioners atau HK atau Dewan Komisaris Badan Perumahan Austin dari tahun 1999 hingga 2001. Untuk menghormati jasanya, HK menciptakan dana beasiswa Ezi Morton untuk siswa berpenghasilan rendah di Houston, Texas. Ezi mengalami stroke yang cukup berat di rumahnya di Austin, Texas pada 6 Desember 2003. Dan pada 7 Desember 2003, Ezi mengalami serangan jantung dan meninggal karena komplikasi stroke. Ezi meninggal dunia di usia 67 tahun. Sedangkan suaminya James Hammer Morton telah lebih dulu meninggal pada Januari 2003. Ezi adalah satu-satunya perempuan berkulit hitam yang pernah menjabat Menteri Keuangan Amerika Serikat sampai tahun 2012. Pada bulan April 2018, Jalan Robert E. Lee di Austin diganti namanya menjadi Jalan Ezi Morton untuk menghormatinya. Itu tadi kisah dari Ezi Taylor Morton. Semoga bisa menjadi semangat dan inspirasi bagi kita. Sampai di sini ceritaku. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.